warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zarisa dengan NIM 2514120027 dengan program studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Mari kita mengenal salah satu tokoh cendekiawan Muslim, yaitu Ulil Absar Abdallah. Biografi Ulil Absar Abdallah. Beliau adalah salah satu tokoh Islam liberal yang dikenal pada masanya. Beliau lahir di desa Cebodek, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 11 Januari 1967. Usia beliau saat ini menginjak 54 tahun. Beliau dilahirkan di rahim seorang ibu yang bernama Nyai Salamah dan ayahnya bernama Kiai Abdullah Rifai. Setelah tumbuh dewasa, beliau mempersunting seorang gadis dari keluarga pesantren ternama di Rembang, anak dari Kiai Haji Mustafa Bisri, yaitu Lena Suraya. Beliau adalah angkatan ke-8 dari Kiai Haji Mutamakin. Beliau merupakan salah satu pelopor cikal bakal bertumbuhnya Islam di pesisir utara Jawa dan sekitarnya. Beliau juga tokoh inspiratif berdirinya pondok pesantren di Jawa. Riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan menengahnya di Madrasah Mataliul Falah, Kajen Pati, Jawa Tengah yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfuz. Beliau pernah menjadi santri di pesantren Mansajul Ulum, Cebolek, Kajen Pati. Beliau mendapat gelar sarjana di Fakultas Syariah Livia atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Jakarta. Dan pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Setelah menyelesaikan gelar masternya di bidang agama di Universitas Boston, beliau melanjutkan program doktoral di Universitas Harvard. Beberapa karya tulis Ulil Absar Abdallah: pertama, Membakar Rumah Tuhan, Pergulatan Agama Privat dan Agama Publik; kedua, Islam dan Barat, Demokrasi dalam Masyarakat Islam; ketiga, Menjadi Muslim Liberal; keempat, Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam, Bunga Rampai Surat-Surat Tersiar; kelima, Menjadi Manusia Rohani; keenam, Kita Masih Berbahasa Indonesia dengan Buruk Sekali Secara Akademis; ketujuh, Obituari Kenangan Kecil tentang Kiai Minan Abdillah Kajen; 8. Para Perempuan Berpengetahuan di Awal Islam tentang sosok Hafsah binti Syirin. Beberapa pemikiran Ulil Absar Abdallah tentang Islam. Yang pertama itu ada ijtihad rasional. Beliau percaya bahwa ijtihad atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama agar Islam tetap relevan di zaman modern. Menutup pintu ijtihad dianggapnya dapat menyebabkan kemandekan dan pembusukan dalam Islam. Terus yang kedua itu ada penafsiran non-literal. Jadi beliau menganjurkan penafsiran Islam yang didasarkan pada semangat religio etik Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar makna literal dari teks. Penafsiran literal dianggapnya melumpuhkan perkembangan Islam. Yang terakhir itu ada kritik terhadap sikap tertutup. Beliau mengkritik keagamaan yang tertutup yang cenderung memusuhi atau mencurigai kelompok lain yang berbeda keyakinan, mendorong sikap terbuka dan dialog. Kontribusi beliau terhadap Islam di zaman sekarang, yang pertama itu adalah melalui peran aktif termasuk menjadi Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PBNU) periode 2022-2027. Beliau secara konsisten mengampanyekan moderasi agama dan sikap keberagaman yang inklusif. Yang kedua ada penguatan wacana Islam Nusantara. Beliau banggakan konsep Islam Nusantara yang mampu menerima adat dan sistem demokrasi lokal, sehingga berkontribusi pada penciptaan budaya damai dan langgengnya NKRI. Yang ketiga ada pendidikan dan kajian Islam. Beliau mengampu ngaji online Ihya atau mengaji kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang disiarkan secara daring, menjangkau audiens yang luas dan mengenalkan etos keberagaman sufistik yang makin dibutuhkan di era modern. Baik, di sini saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang pemikiran Ulil Absar Abdallah. Terus menjelaskan tentang latar belakang yang membentuk cara berpikir beliau dan bagaimana menurut saya posisi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Yang pertama itu kan, menurut saya pemikiran Ulil Absar Abdallah itu muncul dari keinginan beliau untuk membaca kembali ajaran Islam dengan cara yang lebih terbuka dan sesuai dengan perkembangan zaman. Beliau banyak menekankan penggunaan akal dan pentingnya kebebasan berpikir. Tujuannya itu sebenarnya ingin menawarkan sudut pandang baru agar agama itu tetap terlihat relevan. Nah, kalau melihat latar belakangnya, cara berpikir beliau itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada karena pendidikan yang banyak bersentuhan dengan filsafat dan ilmu sosial, juga lingkungan intelektual yang mendorong diskusi yang lebih kritis. Selain itu juga karena keterlibatan beliau dalam gerakan pemikiran progresif seperti jaringan Islam liberal atau JIL yang juga ikut membentuk pendekatannya yang cenderung lebih modern. Nah, kalau menurut saya ada bagian dari pemikiran beliau itu yang kurang pas. Jadi, saya berpandangan bahwa dalam memenuhi agama itu tetap perlu mengikuti kaidah yang sudah menjadi pedoman para ulama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Islam itu kan memberikan ruang berpikir yang sangat luas, tapi tetap ada batasnya agar tidak keluar dari prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis yang sudah jelas. Jadi bukan berarti tidak boleh berpendapat, hanya saja kita tuh perlu menjaga agar penafsiran tetap sejalan dengan dasar-dasar ajaran Islam. Nah, jadi intinya saya itu memahami semangat beliau dalam membawa pembaruan, tetapi saya juga berpegang pada pentingnya mengikuti metode yang lebih berhati-hati dalam menafsirkan ajaran agama. Pelajaran yang bisa saya ambil dari sebuah karya tulis berjudulkan Pembaruan Islam yang dikarang oleh Zafrul Khan, bahwa kata beliau, pembaru itu bukan bertujuan mengubah agama, melainkan memperkaya, memperluas, menambah atau mengubah pemahaman kita saja agar memiliki relevansi dalam merespon problematika yang disuguhkan. Zaman yang terus bergerak dengan dinamika yang semakin kompleks. Ulil Absar Abdallah itu adalah figur pemikir yang layak dihargai karena berani membawa perdebatan dan interpretasi baru, serta mencoba menjadikan Islam relevan dengan realitas zaman. Pemikirannya itu memberi peluang besar untuk refleksi, perbaikan cara pandang kita, dan dialog antar generasi. Namun, seperti halnya setiap pemikiran itu mempunyai progresif, perlu kehati-hatian, kedalaman ilmu, dan rasa tanggung jawab terhadap warisan keilmuan Islam. Bagi kita semua sebagai umat, sikap ideal adalah menerima manfaat baik, kritis terhadap ide yang belum cocok, dan selalu merujuk ke dasar agama dalam mengambil keputusan. Dengan begitu, Islam bisa terus berkembang dan menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.